di mana dalam Al-Quran dikatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa syu'uban wa qabaila inna akramakum indallahi atqakum. Tapi akokum di sini bukan akokum atqakum dari kafah ya, tapi atqakum di sini adalah bagaimana kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Baik sahabat, jumpa lagi di channel Hijrah Total ya sahabat. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang dan kita dipertemukan pada kesempatan kali ini. Baik sahabat, ini saya ingatkan kepada sahabat sekalian dan diharapkan untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat. Karena kita ini menyangkut konten kali ini yaitu tentang keimanan dan tentang ajaran-ajaran Islam yang berbau dengan tauhid sahabat. Jadi kalau misalkan sahabat menontonnya sepenggal-penggal atau tidak total, itu dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman. Baik sahabat, saya ingatkan lagi, terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Supaya kita kumandangkan kebenaran Islam ke seantero negeri insyaallah biiznillah. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah berkunjung. Ya, kali ini kita akan ngebahas tentang seorang bapak misionaris. Dia mengaku adalah seorang ustadz yang memang sudah paham betul, bahkan menafsirkan ayat Al-Quran, padahal dengan konteks dan tafsir yang sangat sesat sahabat. Dan saat ini adalah bertebaran misionaris dimanapun. Jadi saya berharap sahabat dapat memberikan atau men-share video ini supaya banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan sahabat. Ini sangat berbahaya sahabat, karena para misionaris ini menggoyahkan iman kita dengan menafsirkan ayat Al-Quran tetapi dengan tafsiran yang sesat atau tafsiran yang salah sahabat. Ini adalah suatu fenomena yang sangat berbahaya yang terjadi di lingkungan kita saat ini, yaitu di Indonesia tercinta sahabat. Baik sahabat, ini kita akan dengarkan Bapak Murtadin ini, atau bisa kita katakan Bapak misionaris yang menafsirkan ayat suci Al-Quran dengan tafsiran menurut hawa nafsunya, atau tafsiran-tafsiran yang sesat tanpa dia mempelajarinya berdasarkan asbabun nuzul, berdasarkan ilmu lughah Arabiyah atau ilmu balaghah, ilmu bahasa, berdasarkan konteksnya. Dia tidak menafsirkan sesuai dengan prosedur atau ilmu-ilmu yang harus kita miliki sebelum menafsirkan ayat suci Al-Quran. Baik sahabat, ini dia videonya. Dan juga saya menghabiskan waktu pada waktu saya muslim, ya banyak ya kita harus fastaqul bihairat, berlomba-lomba dalam mencari kemenangan. Tapi kemenangan malam hari ini akan saya utarakan. Baik saudara-saudaraku, Tuhan selalu memberkati kita semua. Kita orang yang beriman, pasti Tuhan menolong. Di mana dalam Al-Quran dikatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa syu'uban wa qabaila inna akramakum indallahi atqakum. Tapi akokum di sini bukan akokum atqakum dari kafah ya, tapi atqakum di sini adalah bagaimana kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Baik sahabat, kita sudah dengarkan Bapak ini membacakan yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 sahabat. Jadi sebelumnya Bapak ini menjelaskan bahwasanya dia berasal dari Muslim, kemudian dia ingin menyampaikan berita-berita bahagia yaitu dengan sebutan fastabiqul khairat. Tapi Bapak ini salah menyampaikan fastabiqul bil khairat. Bapak ini mengucapkan bukan fastabiqul bil khairat, tapi fastaqu bil khairat. Itulah suatu yang salah pengucapan atau yang berbeda, sangat berbeda artinya sahabat. Karena salah pengucapan, salah baris itu dalam bahasa Arab akan mempengaruhi arti dari apa yang kita ucapkan sahabat. Jadi Bapak ini juga menerjemahkan fastabiqul khairat itu adalah berlomba-lomba untuk mencari kemenangan. Padahal sahabat, arti yang sebenarnya adalah berlomba-lomba untuk kebaikan sahabat.
khairun atau khairat itu jamak dari khairun, yaitu kebaikan-kebaikan. Jadi kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi banyak-banyak kebaikan sahabat. Selama kita masih diizinkan Allah untuk hidup di muka bumi ini sahabat. Kemudian Bapak ini mengutip satu ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat ke-13 sahabat. Ini saya bacakan sahabat ya. Ini kebetulan ada Al-Quran, alhamdulillah sahabat. Jadi kita bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Baik sahabat, ketika Bapak itu membacakan ayat suci Al-Quran sahabat, kita bisa mendengarkan ada sedikit kefasihan-kefasihan huruf, makharijul hurufnya yang tidak benar sahabat. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar mempelajari Al-Quran, pelafalan hurufnya harus benar-benar tepat, atau makharijul hurufnya harus benar-benar tepat sahabat. Baik sahabat, Bapak itu yang menjadi penafsiran yaitu dari kata atqakum. Baik sahabat, Bapak itu mengatakan kita harus benar-benar mencari kebenaran melalui Isa Al-Masih sahabat. Jadi atqakum itu dimaknai adalah mencari kebenaran dari Isa Al-Masih. Itu adalah penafsiran yang sangat-sangat sesat sahabat. Padahal dari segi konteksnya dan segi mufradatnya atau katanya, atqakum itu adalah ism tafdil, berasal dari kata taqwa. Jadi kalau misalkan sudah dimasukkan ism tafdil itu bermakna super atau lebih bertakwa. Maka tafsir yang sebenarnya yaitu adalah sesungguhnya orang yang mulia, yang paling mulia, yang di atas mulia, akramakum, di antara kalian orang yang paling mulia, indallah, di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian semua. Di sini tidak ada ini menyebutkan Isa Al-Masih, kita mencari kebenaran dari Isa Al-Masih. Ini tidak ada dalam konteks surat Al-Hujurat ayat 13, tidak ada disebutkan kita mencari kebenaran melalui Isa Al-Masih. Itu tidak ada sahabat. Itu kalau misalkan ada penafsiran seperti itu yakinlah sahabat, itu adalah penafsiran yang tidak berdasarkan asbabun nuzul sahabat. Baik sahabat, ini kita lanjutkan ya sahabat, video dari Bapak yang misionaris ini sahabat. Karena ada seorang nabi belajar sholat pun dituntun malaikat Jibril. Ayat itu dosa bacakan, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu saudaraku. Nah, di mana surat ini dijelaskan mengenai perjalanan nih ya, saya jelaskan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia maha mendengar, maha melihat, basir. Jadi saudara-saudaraku, ini sebenarnya tentang bagaimana Muhammad mendapat perintah sholat 50 waktu. Yang bimbing ini adalah Isa Al-Masih dan malaikat Jibril. Berkali-kali dia harus turun dari satu muntaha untuk menerima perintah sholat. Baik saudaraku, itu gambaran kecil. Boleh saudara untuk bertanya tentang keislaman. Baik sahabat, kita sudah dengarkan pernyataan Bapak itu yang membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat yang pertama sahabat. Jadi sebelum saya jelaskan sahabat, kita bacakan dulu ya sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya sahabat, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Baik sahabat, Bapak misionaris ini mengatakan bahwasanya ini adalah berkaitan dengan ketika Nabi Muhammad mengambil sholat 50 waktu, yaitu tentang Isra Mi'raj, mengambil sholat 50 waktu, dan Nabi Muhammad dibimbing oleh Isa Al-Masih dan Malaikat Jibril. Jadi na'udzubillah summa na'udzubillah, ini adalah kekeliruan atau kesalahan yang sangat fatal sahabat. Karena berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat bisa menelusuri hadis tersebut bahwasanya yang membimbing atau yang paling banyak ngobrol perihal tentang keringanan sholat 50 waktu adalah Nabi Musa alaihissalam, yaitu di langit ke-6 sahabat. Jadi pada saat Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, di langit pertama Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mendoakan kebaikan dan ngobrol sebentar. Kemudian setelah Nabi Muhammad ngobrol dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad naik ke langit kedua. Baru di langit kedua Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian mereka ngobrol sebentar dan Nabi Isa, Nabi Yahya mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad naik kepada langit ketiga. Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan begitu juga mendoakan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad pamit naik ke langit keempat. Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Begitu juga Nabi Idris mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik lagi ke langit yang kelima sahabat. Nah, di langit yang kelima Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun sahabat. Begitu juga mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pamit naik ke langit ke-6, baru berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam mendoakan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke langit ke-7, baru berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru kemudian Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sholat. Jadi ketika Nabi Muhammad turun di langit ke-7, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak memberikan tanggapan yang apapun. Kemudian ketika Nabi Muhammad singgah di langit ke-6 sebelum turun, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu, wahai Muhammad? Allah memerintahkan aku dan umatku untuk sholat 50 waktu. Nabi Musa dengan tegas menjawab, wahai Muhammad, baliklah kepada Rabbmu, baliklah kepada Tuhanmu, yaitu Allah. Minta keringanan karena umatmu tidak akan sanggup, wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad balik lagi menghadap Allah untuk minta keringanan. Kemudian dikurangi oleh Allah 5 rakaat sehingga menjadi 45 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad bolak-balik menghadap Allah untuk minta keringanan sahabat hingga tiba 5 waktu. Sisanya 5 waktu. Jadi Nabi Muhammad sudah bolak-balik ketemu dengan Allah itu 9 kali sahabat. Luar biasa sahabat. Kemudian ketika Nabi Muhammad tinggal 5 waktu, jadi Nabi Muhammad berjumpa lagi dengan Nabi Musa, wahai Muhammad, balik lagi menghadap Rabbmu dan minta keringanan lagi karena niscaya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 5 waktu. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, aku sudah sangat malu berjumpa dengan Allah, aku tidak sanggup lagi, wahai Nabi Musa. Sehingga itulah penyebab sholat kita diberikan atau diwajibkan 5 waktu sehari semalam. Dan sholat 5 waktu itu pahalanya sama seperti kita sholat 50 waktu sahabat. Jadi sahabat, demikianlah penafsiran dari ayat pertama surah Al-Isra sahabat. Jadi sahabat, telitilah dalam mendengar setiap tafsir-tafsir. Undur man qala wala tandur ma qala. Kalau dari segi agama, lihatlah siapa yang berkata sahabat. Jangan lihat apa yang dikatakan. Itu khusus untuk ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu tauhid. Tapi kalau misalkan ilmu yang lain sahabat, undur ma qala wala tandur man qala.
Kalau ilmu yang lain, lihatlah apa yang dikatakan. Jangan lihat siapa yang berkata. Baik sahabat, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa huwa asdaqul qailin. Jadi sahabat, kita terus belajar sahabat, jangan henti-hentinya belajar supaya misionaris-misionaris tidak mampu menggoyahkan iman kita dengan cepat dan dengan mudah sahabat. Jadi sahabat, saya berharap kepada sahabat-sahabat untuk berhati-hati sahabat. Itulah yang dapat saya jelaskan sahabat. Mungkin kalau misalkan ada silap kata, kesilapan, referensi yang kurang tepat, sahabat bisa komen di bawah video ini. Dan saya berharap sahabat terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share sahabat. Supaya kita kumandangkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran ke seantero negeri sahabat. Baik sahabat, yang baik datangnya dari Allah, yang jelek itu adalah dari saya pribadi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah